Oke, baiklah selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera buat kita, salam sehat ya. Eee, Luar biasa pada sore hari ini kita bisa ketemu lagi, walaupun kita berjauhan, tapi dengan adanya teknologi kita bisa bertemu ya, luar biasa sekali dan bukan kebetulan kalau pada sore hari ini kita bisa bertemu di Suminar ya, Klub Sehat Solo pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, rasanya tidak afdol kalau kita tidak, minta supaya Tuhan yang memimpin acara kita ini, supaya boleh menjadi berkat buat kita semua, juga akan menyertai Pak Elvin yang akan menyampaikan, menjadi narasumber pada sore hari ini. Baiklah, saya akan, pimpin dalam doa sesuai dengan, agama dan kepercayaan saya. Anda boleh, melakukan dengan, kepercayaan sama berdoa. Tuhan di surga, kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki keluarga yang luar biasa, kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami, dan pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memiliki satu komunitas yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh belajar bagaimana kami memanage supaya kami boleh hidup sehat, lebih hari lebih baik, menjaga kesehatan kami, supaya kami boleh semakin bermanfaat bagi keluarga, menjadi berkat bagi teman-teman, teristimewa kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami mohon Engkau menyertai seminar kami pada sore hari ini, berkati Pak Elvin yang akan menyampaikan materi, berkati kami semua supaya kami boleh diberikan eh, kesanggupan untuk mau melakukan segala yang sudah kami dengarkan dan kiranya itu boleh menjadi satu berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama-Mu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Seperti biasa kita akan dengarkan satu atau dua testimoni dari teman-teman yang sudah mulailah belajar menjalankan ya. Walaupun sederhana lah, baru sedikit yang dilakukan, tapi itu pasti akan menyemangati teman-teman yang lain juga. Jadi jadi boleh kasih testimoni. Boleh dibuka audionya kalau ada yang mau kasih testimoni. Ini ada Om Richard nih, Om Richard nih juga bisa kasih testimoni, nih luar biasa setiap hari. Om Richard juga sudah melakukan apa yang sudah dipelajari selama ini. Halo Om Richard, selamat sore Om Richard. Selamat sore Ci Andrini. Halo, ayo Om Richard kasih testimoni buat kami semua, biar kami semua semangat nih. Biar semangat hidup sehat nih. Ayo. Kali ini dengerin dulu ya Ci Andrini karena lagi di jalan. Oh lagi di jalan. Oke deh. Iya. Oke, kalau gitu siapa yang sudah siap nih kasih testimoni nih? Bu Apsari, selamat sore Bu Apsari. Bu Apsari, Selamat sore. selamat sore. Ini baru gabung sekali ini. Baru gabung ya? Oke. Yang sudah beberapa kali nih. Sebenarnya Bu Sri Handayani, cuman yang kemarin beliau nggak join. Bu Yuni Toto? Kemarin join, tapi nggak selesai, Bu. Oh ya, bolehlah kasih testimoni lah apa yang sudah didengar itu, yang sudah mulai dilakukanlah sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang itu, yang hati yang gembira itu. Itu Oh, kami punya komunitas termasuk sama Bu Hapsari itu. Bu oh, Hapsari, Bu Arum Kes Maharan itu juga satu komunitas goes. oh, Jadi goes. kita itu hati yang gembira itu kita selalu di situ enjoy, sukacita. Jadi Nah, itu. nah kalau kita lagi bergembira, ada hormon satu hormon namanya hormon apa Bu ingat nggak?
yang keluar kalau kita lagi happy nih, lagi bergembira, lagi Apa itu ketawa ceritakan? ketiwi, hormon Ya. apa yang keluar? Ayo kita harus ingat, itu namanya hormon bahagia. Hormon bahagia ini namanya hormon endorfin, Endorfin. ya. Ya, hormon endorfin. Saat hormon ini keluar, itu seperti painkiller. Painkiller itu penahan rasa sakit. Jadi kalau orang yang tertawa, jadi ditemukan eh, apa namanya, orang yang tertawa terbahak-bahak 10 menit, ya hatinya gembira, tertawa terbahak-bahak 10 menit, itu dia bisa apa? Bisa 2 jam tanpa rasa sakit. Bagi orang yang punya sakit ya, jadi biasanya dia minum obat penahan rasa sakit, kalau dia bisa tertawa terbahak-bahak selama 10 menit aja, dia bisa merasakan 2 jam tanpa rasa sakit. Itu yang ditemukan. Ya, luar biasa sekali ternyata ya. Ya. Kita udah lama loh, terakhir kapan kita ketawa ketiwi sampai terbahak-bahak sampai sakit perut. Nah, yo ingat nggak, Bu Sri Handayani? Ingat Apa nggak? Bu? Lama yang terakhir itu sebelum PPKM itu apa itu? Yang ada dokter siapa itu yang waktu kita ada check up dulu. Bu. Dokter Clarence? Iya, yang terakhir itu ya. Kita waktu Oh ada check ya, up itu. terakhir itu. Ya. Iya. Ya rasanya kita udah lama ya, Lama karena sekali pandemi ya. ini banyak banyak sekali menghambat. Tapi selalu ada berkat yang terselubung di balik satu peristiwa, ya. Jadi kita percaya semua ini seizin Tuhan. Jadi ada hal yang sepertinya sesuatu yang kita yang rasanya tidak baik, yang tidak menyenangkan, tapi ternyata Tuhan juga memberikan ada berkat-berkat yang lain. Ya, salah satunya apa? Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, ya. Ibu-ibu yang biasanya bekerja jadi WFH, kemudian masak di rumah, masakan suami, masakan anak. Nah, ini di komunitas Suminar Klub Sehat ini bisa jadi satu ajang untuk apa? Untuk kita belajar bagaimana supaya keluarga kita semakin sehat, ya. Begitu. Nah, ini di sini udah ada Bu Wulan juga nih ya. Rupanya udah ada Bu Wulan masuk ya, Bu Wulan. Halo Ibu Iya, Bu Wulan. Andrini, terima Nah, kasih Bu yang Wulan kami nih. ketinggalan. Ayo. Bu Wulan ini banyak testimoninya nih. Ayo Bu Wulan, testimoninya apa? Selama Telat, mengikuti New Start yang sudah diikutin apa aja Bu Wulan? Bisa sedikit kasih testimoni untuk teman-teman nih supaya semua juga ikut semangat. ya pasti banyak banyak ya, banyak manfaatnya ya. Berubah Nah, total. Saya berubahnya apa aja? ya, berubahnya ya dulu begini ya. Dulu itu yang saya tuh kenapa kalau 4 bulan sekali saya ke dokter tenggorokan, sakit tenggorokan, badannya panas. Nah, saya pikir begini, loh kenapa ya? Kan kita itu dosa apa? Saya pikir gitu ya. Setelah kita ngikuti ya karena kita mencari yang benar, jadi Tuhan itu membimbing. Tahu-tahu kenal sama Klub Sehat Surabaya, ya. Ya. Saya ikuti terus seminarnya waktu itu. Ikut kalau hari Minggu waktu itu. Tiap minggu kedua atau nanti minggu keempatnya masak. Jadi ikut saja terus. Akhirnya tahu, oh jangan makan. Kita tahu gula itu enggak bagus. Kita tahu gorengan enggak bagus, tapi harus ada gantinya. Harus ikut seminar terus. Jadi makanya banyak sayurnya. Nah, anak saya kan cowok 3, mana mau makan sayur. Ya sudah, pokoknya saya masak, saya sediain. Kita jangan tanya begini, mau enggak makan sayur, saya belikan. Oh jangan. Kita kan tahu makan sayur sehat. Ya sudah, saya sediain aja. Nanti tiap makan disodorkan. Tuh. Selalu kalau anak-anak makan di rumah, saya selalu hadir di meja makan, saya usahakan. Kalau dulu itu, apalagi kalau sekarang WFH ya, puji Tuhan. Sudah makan sayur yang banyak, kemudian bisa minum air, ya ikut New Start ya, olahraga. Kita ikuti terus. Nggak bisa seminarnya 1 kali 1 bulan atau 1 tahun. Saya sejak 2012 ikut terus. Dan masih dapat yang baru terus dan harus komunitas, harus ikut terus. Kalau enggak nanti
terseret sama dunia. Ya Bu Andrini. Iya, Ke betul, Ainon betul. juga saya ikut. Luar biasa nih. Ini Ya, Bu puji Wulan Tuhan ini, itu sangu ya. Sangu nah, terakhir. iya, Sangu terakhir sebelum pandemi ya. iya, iya, iya. Jadi Luar biasa. ini Gitu. ini apa teman-teman peserta seminar, Bu Wulan ini bukan orang yang pengangguran ya. Bu Wulan ini seorang notaris aktif ya. Jadi repot sekali. Tapi beliau ini punya kebun di rumah ya, punya kebun sayur-sayuran sendiri. Jadi Ya, tapi hampir keluarga setiap penting hari. ya. Nah, jadi beliau makan dari hasil kebunnya sendiri. Betapa Ada, menyenangkan tiap ya. hari ada. Ada kangkung, Wah, bayam, apa itu wah. ya, tanaman apa itu selalu ada kelor, Nah, cincau, nah. Jadi sawi. selama kenal klub sehat itu dari tahun 2012 sampai hari ini Ya, kira-kira dengan pola hidup yang sudah diikuti Bu Wulan itu kira-kira sudah berapa kali sempat sakit nggak puji Bu Tuhan Wulan? saya sudah nggak nyimpen obat. Dulu ada sakit mah, tenggorokan begini. Enggak, di rumah saya untuk saya enggak berharap pada obat. Enggak, puji Tuhan. Bahkan saat pandemi ini pun vitamin-vitamin saya enggak nemen-nemen. Ya, saya enggak beli banyak-banyak. Enggak ada, enggak minum. Karena kita ngerti ya, alami semua dan kita yakin, percaya cukup makan yang alami cukup sudah. Itu Ya, harus yakin. Dari mana betul. bisa yakin? Ya harus sering dengarkan. Enggak bisa kalau katanya orang dengar sekali-sekali enggak bisa. Harus terus ikut. Iya, iya, betul. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah apa? Memberikan zat-zat fitokimia ya yang ada di Ya, setiap tumbuh-tumbuhan yang ya, ada. Jadi kalau kita konsumsi itu berganti-ganti ya warna-warni, ya, warna-warni dari makanan yang alami itu semua mengandung cukup. fitokimia. Dan itu Ya, menjadi obat atau menjadi pencegahan bagi kita kalau kita rutin mengkonsumsi dengan berganti-ganti. Wah, Bu Wulan ya. nih Bu Wulan sendiri ini menyemangati saya loh, menginspirasi saya, luar biasa sekali. Ya, bertanam ya, bertanam. Jadi kalau beli kangkung itu atas dimakan, bawahnya ditanam, Tanam. bawang pre ditanam, kemangi nanam, kucai, semua pakai polybag. Sekarang ini ada kemajuan ya, pakai sekam supaya nggak dimakan binatang. Nah, nanti kalau tanamannya itu di luar itu sudah banyak, kita bawa masuk ke dekatnya dapur, dimakani daun mint, daun mentol. Nanti kalau sudah agak gondol, dikeluarkan lagi, kena sinar matahari. Lah dia jadi lagi. Kalau sudah ada, masukin lagi supaya kita makan. Soalnya kalau dia di luar terus, siapa yang makan? Lupa nanti. Betul, biar ingat ya. Wah, ini satu tips ini Diangkat, dari Bu jadi Wulan. makanya pakai polybag. Ya. Betul, Terus betul. dari situ saya tahu ya, kalau kita didekatkan dapur, kita dekat, kita mati terus. Jadi habis. Jadi kita habis siram-siram, disiram, dipelihara, kalau dia sudah bertumbuh kita makan, jadi ada gunanya. Sebab kalau jauh dari kita enggak kelihatan. Ya, betul, Diangkat lupa ya Bu Wulan. polybagnya di dekatnya dapur. Iya, Ya, iya. lah sekarang ada lagi yang saya pelajari. Kalau goreng-goreng kena uapnya minyak, itu tanaman enggak bisa hidup. Oh Bisa ya? mati. Ya, saya Oh. nanam itu gandum. Saya coba, loh kok enggak bisa ya tumbuh. Dia langsung ternyata karena di dekat dapur, dapurnya goreng. Jadi sekarang saya kalau goreng, ya kadang-kadang memang ya, namanya punya anak, kepingin goreng apa? Gorengnya sama mbak saya suruh di luar, di halaman. Ya, jadi Oh. males kan, males, jadi nggak usah goreng. Betul, betul. Jadi ya Dipojok memang aja. tanaman aja takut Bayangkan, sama gorengan ya berarti ya? iya hidup. Bayangkan kalau kita makan gorengan kena minyak, berarti di dalam ini mati semua loh. Nah, itu aja bisa tahu. Iya, 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 iya. Ya kita harus meminimalisir sebisa Ya, mungkin ya. Karena kita ya, di Jawa ini aduh semua masih goreng-goreng. Saya sendiri masih gorengan. berjuang goreng-goreng, Ya. goreng-goreng. Oke, terima kasih Bu Wulan, terima kasih sudah menjadi inspirasi nih. Oke, ada yang lain nih? Bu Imelda mau berbagi, Bu Imelda? Berbaginya cuma sedikit baru dapatnya. Boleh. Sedikit itu sangat bermanfaat buat yang lain. Ya, Mari.
kami kan sekeluarga kan dari dulu itu turun temurun itu suka sekali makan enak. Jadinya wah semua yang makanan enak yang disuka. Jadi kalau misalnya ada sayur-sayuran daun itu paling cuman ketimun berapa potong tomat gitu. Jadinya wah apa jelek sekali maksudnya itunya pola makannya. Ya, itu aja deh mau belajar sedikit-sedikit. Oke. Ya ini Bu Imelda selama mendengar itu sudah ada yang diterapkan belum Bu? Walaupun sedikit. Dijual nggak laku? Oh, maksudnya hati yang gembira ya. Hati yang gembira sekarang kalau bangun tidur kita salaman gitu ya. Semua satu rumah itu ditanya, disapa, dipeluk gitu maksudnya. Ya, anak kecil. Oh, wah. Itu sudah satu kemajuan ya. Berarti ada manfaatnya ya Bu ya kalau kita terapkan. Saat kita bisa memeluk seseorang yang kita kasih, ada apa ya, sesuatu yang hangat ya yang ada di hati kita ya. Dan itu membuat saat kita tuh mengasihi seseorang atau kita merasa dikasih, itu satu obat yang luar biasa loh Bu. Iya. Gitu ya. Betul Jadi sekali. kita bersyukur masih ada yang bisa dipeluk ya, kita bisa memberikan pelukan kepada seseorang. Oh itu luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Terima kasih Imelda. banyak. Iya, kita sama-sama belajar Bu. Kita belum ada yang bisa sempurna nih, kita sama-sama belajar ya. Oke, Iya. ada yang lain? Mas Teguh, Bro Teguh, Om Teguh tadi. Ya, halo. Ya, selamat sore Om Teguh. Selamat sore. Oke Om Halo. Teguh, ya kasih testimoni apa Om Teguh yang menyemangati kami semua nih Om Teguh. Ini karena konteksnya mengenai udara bersih ya, udara bersih. Ya. Jadi saya mau testimoni mengenai udara bersih aja ya. Memang udara bersih itu enak sekali ya, enak sekali sih. Kebetulan saya tinggal di Bandung, terus saya di Bandung ini ada klub pencinta olahraga lintas alam. Jadi seminggu sekali itu ada olahraga ke alam, ke hutan begitu. Klub itu karena ke hutan kalau kita olahraga sendiri kan kita tidak tahu treknya. Jadi mereka tuh sewa orang untuk membuat jalur. Jadi kita ngikutin jalur itu aja. Nah, saya udah berapa tahun ikut itu ya. Dan satu hal yang luar biasa itu memang kalau udah sampai di hutan itu udaranya luar biasa di gunung itu ya. Jadi memang ini mungkin nanti akan lebih diperjelas oleh Bro Elvin ya pada waktu penyampaian materi nanti. Tapi memang udara di pegunungan itu, udara bersih itu tidak pernah membosankan, itu yang saya rasakan ya. Jadi saya kalau jadi gini, saya suka olahraga lari dulu di jalan ya. Kalau saya lari di jalan itu kalau selesai lari, jadi mungkin saya udah lari sekian kilo gitu. Tapi setelah saya olahraga di gunung ini beda. Setiap kali selesai kita berolahraga tuh ada sesuatu yang kita dapatkan gitu ya. Udaranya segar, pemandangannya juga bagus gitu. Jadi udara bersih itu luar biasa. Dan satu hal bahwa teman-teman yang sudah ikut puluhan tahun olahraga itu pun setiap kali kita sampai pada satu tempat tertentu yang udaranya bersih, mereka selalu mengatakan luar biasa ya udaranya, luar biasa gitu. Jadi rupanya udara bersih itu tidak pernah membosankan gitu. Saya selalu berlari dengan seorang teman partner namanya Pak Karjono, mungkin di sini sebagian ada yang kenal juga. Setiap kita lari sampai ke satu tempat yang enak itu kita selalu mengatakan wah udaranya enak sekali ya gitu. Padahal kita hampir setiap minggu ke tempat-tempat seperti itu. Jadi memang udara bersih itu menenangkan pikiran, menyenangkan hati, dan tidak pernah membosankan. Dari saya itu aja paling ya, Tante Andrini ya. Ya, oke. Terima kasih Om Teguh. Memang saat kita sumpek ya, kita merasakan udara yang seger gitu, rasanya itu oksigen bisa plus gitu ya, bisa wah rasanya itu langsung plong gitu. Jadi itu sendiri yang saya rasakan ya. Jadi kalau Om Teguh nih di Bandung ya udaranya enak banget, tapi kalau bagi yang di kota-kota yang berpolusi ya, berpolutan ya, ya harus sering-sering juga lah, kadang harus keluar dari kota untuk bisa merasakan bagaimana fresh air itu. Kalau enggak ya kita harus tanam-tanam pohon-pohonan ya untuk menyiasati ya, supaya ada banyak oksigen di siang hari, sehingga udara itu juga lebih bersih gitu. Oke, terima kasih. Om Teguh, ada yang lain yang mau menyampaikan testimoni lagi? Boleh satu lagi?
Bu Hermin? Selamat sore Bu Hermin. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, kita langsung ya, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Elvin, kita akan seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Hidup Sehat, Mars Hidup Sehat, supaya kita ingat ada 10 hukum kesehatan, sehingga kita bisa hidup sehat. Sederhana, namun sangat bermanfaat. Saudara boleh ikuti ya di tempat masing-masing. Kalau malu suaranya keluar juga boleh di-mute aja sambil belajar menyanyinya boleh. Kok suara nggak keluar ya, Hel? Bentar, Heli. Yang gembira. Kami ini mohon maaf, kami ini masih berjuang juga untuk bisa supaya lagu itu bisa lancar ya. Sudah coba beberapa ini tapi kok belum bisa lancar nih. Ada suara yang lain ya, Hel? Oke. Oke, kita bisa ikuti ya, boleh di dalam hati, boleh nyanyi di gembira adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri, tubuh terlihat indah. Suara yang bersih, semangat, pengendali yang diri, itu memang sejati. hidup sehat, hidup sehat, sangat berharga. 10 kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, berharga 10 kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Oke, mohon maaf ini suaranya tetap nggak keluar ya musiknya. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita, Pak Elvin Bidi. Mari Pak Elvin, boleh. Oke, thank you Andrini. Selamat sore semua teman-teman. Selamat berjumpa kembali, dan untuk yang pertama kali, selamat berjumpa, selamat kenalan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih jauh supaya bisa lebih kenal, karena kalau bicara di Zoom dengan bicara langsung memang berbeda. Kalau langsung saya bisa lihat wajah-wajahnya,
dan kita lebih mudah berinteraksi, dan yang pasti saya lebih ingat orangnya. Kalau hanya lewat media seperti ini, seringkali sudah ketemu, nanti nanya lagi, kita pernah ketemu ya. Jadi mohon maaf ya. Baik, kembali saya hanya akan selama 10 kali pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas pola hidup yang sehat secara sederhana. Jadi saya tidak akan membahas secara dalam, saya hanya lebih mungkin mengingatkan, dan juga kita saling berbagi bagaimana supaya pola hidup sehat yang umumnya kita sudah tahu dan sebagian besar juga sudah praktekkan, bisa kita lakukan kembali bersama-sama dengan keluarga, karena itu salah satu poin utama. Ada banyak sekali masalah dalam keluarga bahwa secara individu orang tuanya sudah tahu mengenai pola hidup sehat, tetapi seringkali kesulitan bagaimana menerapkannya bersama dengan keluarga. Jadi idenya dari pertemuan kita untuk mempelajari pola hidup sehat selama 10 kali pertemuan ini adalah bagaimana kita bisa praktek secara sederhana tetapi bersama-sama dengan keluarga. Baik, saya akan sedikit mengulang dari pelajaran yang sudah kita bahas sejak pertama kali. Yang pertama adalah kita sudah bahas di bagian awal untuk pola hidup sehat itu, yang pertama sesuai dengan lagu ya, yang kita sudah nyanyikan tadi. Yang pertama adalah hati yang gembira. Jadi poin yang penting dari hati yang gembira ini adalah bahwa pola pikir dan juga suasana emosi kita itu sangat menentukan keadaan psikis kita ya. Dan itu juga membantu kita di dalam pola pembelajaran. Jadi pada saat keadaan emosi yang positif akan membantu pola pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Apabila kita tidak dalam suasana emosi yang positif, seringkali pola pembelajaran akan sangat sulit. Apalagi kalau sudah kita ada perasaan-perasaan negatif terhadap narasumber ya, akan lebih sulit lagi. Dan saat yang sama juga ternyata banyak penelitian sekarang menunjukkan bahwa suasana hati yang gembira, pola pikir yang positif itu juga ternyata merupakan salah satu dorongan kepada tubuh kita untuk bisa berfungsi dengan baik. Jadi keadaan hormonal kita akan seimbang. Dan saat yang sama juga dalam perbaikan tubuh kita. Jadi kalau dalam keadaan sakit akan lebih mudah bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Jadi sangat penting bagi kita untuk saling membantu dengan keluarga bagaimana kita masing-masing memiliki suasana hati yang gembira dan juga pola pikir yang positif. Jadi salah satu ibu tadi ya, mungkin Ibu Imelda tadi sudah ingatkan, bangun pagi salah satu yang dilakukan adalah saling menyapa ya, menyapa dengan ramah sesama anggota keluarga. Nah, yang kedua adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat diperlukan. Kenapa? Karena tubuh kita di dalam melakukan aktivitas selalu membutuhkan satu waktu khusus untuk memperbaiki dirinya. Akan ada kerusakan-kerusakan di dalam tubuh kita yang mungkin kita tidak mengetahui, tetapi ada juga saat-saat ini dibutuhkan memang untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rutin. Contohnya, kita punya sel-sel darah merah. Dalam waktu 3-4 bulan itu harus diperbaharui dengan sel-sel yang baru. Jadi membutuhkan waktu untuk memproduksi, dan itu dilakukan lebih banyak dilakukan pada saat kita istirahat. Begitu juga dalam pertumbuhan, khususnya untuk anak-anak kita masih dalam usia pertumbuhan ya. Jadi istirahat yang cukup sangat membantu kita untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Dan itu juga sangat berguna juga untuk keadaan emosi kita sendiri. Oke, apabila kita cukup istirahat, keadaan emosi kita akan lebih stabil dan lebih positif. Baik, yang berikut lagi adalah sangat penting juga untuk menjaga keseimbangan diet yang kita asupan gizi kita yang seimbang. Karena tubuh kita selalu membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas dan saat yang sama juga untuk membangun tubuh itu sendiri. Karena kita sudah pelajari juga 2 minggu yang lalu bahwa tubuh kita akan selalu memperbaharui dirinya. Ada beberapa teori yang mengatakan sekitar 7 tahun seluruh sel di tubuh kita itu sudah diganti dengan sel yang baru. Bahkan ada beberapa yang mengatakan sampai 2 tahun. Jadi untuk membangun sel-sel tersebut tentu dibutuhkan gizi, karena itulah adalah bahan utama untuk membangun sel. Jadi sangat penting kita untuk memberikan asupan gizi yang sehat dan seimbang. Dan sebagai pengingat juga, salah satu hal yang penting kita ketahui adalah bahwa 50% paling sedikit dari asupan gizi kita setiap hari, bahan makanan itu sebaiknya adalah buah dan sayur dalam keadaan segar. Paling sedikit 50%. Dan setelah itu,
sekitar 25% adalah sumber karbohidrat, dan sebaiknya sumber karbohidratnya adalah sumber karbohidrat yang kompleks, yang masih memiliki keadaan yang alami. Seperti apabila kita makan nasi, berasnya itu masih dalam keadaan utuh, jadi memiliki kandungan yang lengkap, tidak hanya karbohidrat sederhananya ya, dia punya glukosanya, tetapi juga dia memiliki bagian-bagian bekatulnya, bagian-bagian fitokemikalnya. Nah, dan juga kalau bisa kita selalu menggunakan bahan-bahan yang secara dari waktu ke waktu selalu berganti-ganti jenisnya, jangan hanya satu jenis saja. Karena jenis yang berbeda ataupun warna yang berbeda memiliki kandungan mikronutrien, kandungan gizi mikro yang berbeda. Begitu juga phytochemicals-nya. Nah, untuk seperempatnya lagi adalah protein dan lemak, dan sebaiknya sumber itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari hewani ya. Karena itu adalah sumber protein dan lemak yang sehat. Baik, ini untuk bagian dari diet yang seimbang. Dan hari ini kita akan belajar mengenai udara yang bersih. Baik, udara yang bersih tentu merupakan bagian penting juga dari kehidupan kita sehari-hari, bagian dari kesehatan itu sendiri. Nah, secara sederhana, apabila kita berjalan di alam pada saat habis atau baru saja selesai hujan, kita akan rasakan bahwa udaranya sangat segar dan bersih, dan kita akan merasa pernafasan kita sangat ringan ya. Saya masih ingat ini pengalaman pada masa kecil, saya senang sekali keluar saat hujan baru saja selesai. Terasa sekali. Jadi ini salah satu yang menandakan bahwa tubuh kita bisa merasakan bahwa ini adalah satu keadaan yang sangat ideal. Baik, beberapa poin yang harus kita ingat kenapa udara yang bersih itu sangat penting. Baik, sebelum kita berada ke bagian ini, saya kembali dulu ya, saya tutup dulu share screen-nya. Kita akan lakukan satu kegiatan bersama-sama. Jadi kegiatannya kalau bisa hidupkan dulu videonya semua. Kita akan lakukan kegiatan beberapa menit saja ya. Tidak akan lebih dari 5 menit. Ya, satu icebreaker ya istilah biasanya. Oke, kalau sudah sebagian besar buka videonya. Oke, ikuti instruksi saya. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Sama-sama. Oke, tarik nafas berapa kali. Setelah itu dalam hitungan ketiga, tarik nafas dalam terus tahan ya. Tahan sepanjang yang Anda mampunya. Kalau bisa sambil tutup hidung dan mulutnya. 1, 2, 3. Ya, 1 menit. Kalian masih bisa tahan, silakan. Oke. Mungkin semuanya sudah selesai ya, bernafas normal lagi ya. Saya biasanya bisa tahan hampir 2 menit. Ingat saya maksimal. Ini tadi karena sambil habis berikan instruksi agak susah. Nah, kegiatan ini secara sederhana mengingatkan kita bahwa tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik apabila kita tidak secara rutin memasukkan oksigen, ya, bernapas dengan udara yang baru, dan saat yang sama mengeluarkan udara sisa pernafasan kita, ya, khususnya CO2. Jadi kenapa kita tidak bisa menahan nafas? Karena ada sensor di tubuh kita bahwa kadar karbon dioksidanya sudah terlalu tinggi, harus dibuang. Ya. Jadi ini adalah fungsi alami yang memang Tuhan sudah tempatkan
di tubuh kita untuk mengingatkan kita selalu bernapas. Dan otot pernapasan kita ada 2 jenis otot yang sekaligus ada di dalam paru-paru kita, yaitu sel-sel otot sadar. Jadi kalau kita bernapas gini, ini adalah otot sadar yang bergerak, sama seperti kita mau angkat sesuatu ya, atau berdiri atau berjalan, itu otot sadar. Tetapi saat yang sama ada otot tidak sadar juga. Jadi walaupun kita tidak kasih perintah, contohnya waktu kita tidur, kita akan tetap bernafas ya. Kalau itu hanya dikontrol otot sadar, bisa mati kita saat kita tidur. Jadi itulah bagaimana Tuhan menempatkan satu sistem yang begitu kompleks, karena memang kehidupan itu sangat kompleks. Jadi mesin tubuh kita ini salah satu mesin yang terbaik dan yang paling rumit yang ada di bumi kita ini. Ini lebih hebat daripada mungkin pesawat antariksa sekalipun. Tetapi kembali harus kita jaga dengan baik. Jadi ini adalah salah satu yang mengingatkan kita betapa penting kita untuk bernafas dengan udara yang bersih. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama adalah bahwa udara adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Saya sudah sempat ingatkan sebelumnya bahwa kita bisa tidak makan dalam keadaan puasa atau keadaan yang terpaksa, contohnya mereka yang terjebak di dalam reruntuhan karena gempa bumi atau sedang di tempat yang tidak ada makanan. Manusia bisa bertahan kadang-kadang sampai kurang lebih 1 minggu untuk tidak dapat asupan makanan sama sekali, masih bisa hidup. Apabila tidak ada air, kita masih bisa bertahan dalam beberapa hari, ya. Tetapi kalau tidak ada asupan udara, lebih dari 5 menit, kurang lebih 5 menit ya, sudah akan ada terjadi kerusakan fatal di organ-organ tubuh utama kita. Jadi, dan itu pun sudah membutuhkan biasanya alat-alat kedokteran, alat bantu kedokteran yang canggih ya, yang modern. Kalau tidak, biasanya juga sudah tidak bisa. Makanya sangat penting bagi mereka yang terkena serangan jantung untuk mendapatkan bantuan medis di bawah 5 menit. Kalau sudah sekitar 5 menit, apalagi sudah lebih, biasanya sudah pasti ada kerusakan otak, bagian tertentu dari otak. Jadi ini menyatakan pentingnya kita untuk mendapatkan asupan udara yang bersih. Nah, yang berikut lagi, tidak hanya udara itu perlu masuk secara rutin ke tubuh kita untuk pernapasan, tetapi juga udara yang bersih, yang sehat, yang kita perlukan. Karena kita sudah belajar juga di hari pertama bahwa penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan kita, penyakit paru-paru, itu termasuk 4 besar penyebab 80% kematian. Jadi ini menandakan bahwa untuk manusia di zaman modern ini, penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan ini salah satu hal yang sangat vital. Jadi kita sangat perlu menjaga kesehatan dari organ-organ pernafasan kita. Salah satu menjadi masalah adalah perokok. Mereka yang merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif ya, second hand smoker. Jadi contohnya bapaknya merokok, dia perokok aktif. Orang yang pertama. Kalau ibunya tinggal satu rumah, tetapi ibunya tidak merokok, dia akan kemungkinan menjadi seorang perokok pasif. Karena apa? Biasanya kalau merokok ya tetap sampai di rumah pun masih merokok ya. Beda biasanya kalau di negara-negara Amerika dan Eropa. Sebagian tempat tidak dibolehkan sama sekali, bahkan bisa ada tuntutan kriminal kalau kita merokok di tempat umum, di tempat ada orang yang tidak merokok. Makanya saya masih ingat pada saat kami melakukan perjalanan ke salah satu negara Eropa, waktu mengunjungi kami punya sahabat di sana, kami melihat tetangga itu keluar, bapaknya ngerokok di luar. Nanti selesai merokok dia masuk dalam rumah. Setelah itu beberapa waktu kemudian dia merokok, dia keluar lagi nongkrong di luar. Karena memang tidak dianjurkan, di beberapa negara tidak diperbolehkan gitu. Tetapi kita di Indonesia khususnya, biasanya kalau ada perokok ya di mana saja mereka merokok, apalagi di rumah. Jadi akhirnya anggota keluarga menjadi perokok pasif, second hand smoker. Dan ternyata sekarang penelitian juga menunjukkan tidak hanya second hand smoker, bahkan third hand smoker. Jadi orang ketiga. Contohnya orang yang tidak ada hubungan dengan yang merokok, tinggal masuk ke hotel contohnya, masuk kamar hotel yang bekas ditinggali oleh perokok yang merokok di dalam kamar tersebut. Kan kita cium baunya. Nah, kalau di hotel-hotel besar biasanya ada denda yang kadang-kadang bisa sampai puluhan juta apabila kita masuk di ruangan yang non-smoking ya, yang tidak boleh merokok, kita merokok di dalamnya. Karena hal seperti ini ternyata sangat mengganggu kesehatan bahkan mereka yang tidak ada hubungan dan tidak berada di saat seseorang itu merokok. Jadi sangat penting kita menjaga udara yang masuk dan tidak ada gangguan polusi khususnya dari rokok. Yang kedua, termasuk juga perlu kita ingat bahwa kita harus menjauhi dari sumber-sumber polusi. Contohnya pabrik
di mana pabrik besar yang menggunakan mesin-mesin, apalagi mesin-mesin yang masih menggunakan bukan mesin listrik ya, mesin-mesin yang menggunakan seperti diesel atau berbahan bensin atau juga seperti batu bara, sehingga banyak sekali asap yang dihasilkan. Jadi biasanya yang tinggal di dekat-dekat pabrik akan punya masalah penyakit paru-paru yang tinggi. Termasuk juga yang tinggal di perkotaan karena transportasi perkotaan yang sangat tinggi. Jadi salah satu yang dilihat oleh peneliti pada saat kita memasuki pandemik COVID-19 ini adalah udara di dunia secara umum jauh lebih baik. Dari foto satelit menunjukkan kita punya foto itu lebih jernih. Tumpukan asap di langit yang biasanya menutupi, seperti awan gelap yang menutupi kota-kota besar, kota-kota industri, akhirnya sekarang bersih. Kenapa? Karena tidak hanya pabrik yang berkurang, tetapi transportasi hampir berkurang total. Jadi itu yang menyatakan bahwa masalah dengan kita yang tinggal di dekat industri maupun juga di kota-kota besar dengan transportasinya. Nah, yang ketiga juga ada penelitian yang mengejutkan. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar laporan ini bahwa ada sekelompok perempuan, ibu-ibu ya khususnya di Hong Kong yang kena kanker paru-paru. Padahal sebagian besar mereka tidak perokok. Selama ini asumsi kita adalah mereka yang merokok aktiflah yang akan menjadi penderita kanker paru-paru. Menurut penelitian dalam 5 tahun, seorang perokok aktif akan kena kanker paru-paru atau kanker yang lainnya. Nah, tetapi ibu-ibu ini walaupun mereka sebagian besar tidak merokok, tetapi mereka juga kena kanker paru-paru. Nah, setelah diteliti ternyata perempuan-perempuan di Hong Kong adalah salah satu dari kelompok masyarakat yang biasanya makanannya hampir selalu digoreng. Jadi pada saat menggoreng, asap tidak hanya asap dari apinya, tetapi khususnya asap dari daging, dari lemak yang digoreng itu, yang terbakar, itu akhirnya menyebabkan penyebab kanker paru-paru mereka. Jadi ini juga mengingatkan bahwa ternyata cara kita memasak pun dan apa yang kita masak itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah, salah satu jenis penyakit yang kadang-kadang diabaikan juga diakibatkan kita kurang melakukan deep breathing. Deep breathing ini adalah melakukan pernapasan dengan dalam, ya, sampai diafragma kita bergerak, menekan sistem pencernaan kita sehingga paru-paru itu bisa berkembang ke semua arah. Karena paru-paru ini seperti balon. Ya, fungsinya dan bekerjanya seperti balon. Dia akan memompa, jadi mengambil udara dan juga kemudian menekan udara. Jadi apabila kurang melakukan pernafasan deep breathing, pernafasan yang sangat dalam, ternyata juga akan mengakibatkan banyak jenis bakteri yang bisa tumbuh di dalam paru-paru kita, yang merusak dan mengganggu pernafasan kita. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita ingat untuk menjaga kesehatan dan kesehatan sisi pernapasan kita. Baik, untuk tipsnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, tentu saja yang harus kita lakukan, yang terbaik adalah apabila kita bisa pindah ke daerah pedesaan, ke daerah yang masih dekat dengan alam, yang masih banyak hutannya, ya, atau dekat dengan sungai ataupun laut, ataupun juga dengan mata air, ataupun juga dengan air terjun. Karena di situ tidak hanya biasanya udaranya lebih bersih, tetapi saat yang sama juga biasanya kandungan ion negatifnya lebih tinggi. Jadi untuk mereka yang tinggal di kota besar, saatnya sekarang memikirkan apakah kita masih punya pilihan, apakah kita bisa melakukan perpindahan tinggal dari kota yang sangat penuh dengan polusi, tinggal ke daerah yang lebih dekat dengan alam. Contohnya saya masih ingat, saya pernah cerita juga beberapa waktu yang lalu, waktu kami pindah pertama kali tinggal di Kelapa Gading, itu masih di tahun mungkin sekitar 2001. Bayangkan itu sudah 20 tahun lebih yang lalu. Ya. Nah, pada saat kami tinggal di sana, saya masih ingat, kalau saya cuci mobil saya, waktu itu kita punya kijang kapsul, kalau saya cuci mobil, kemudian saya keringkan dengan kanebo, saya lap di bagian depan, ya, biasanya depan dulu kita di kap mesin ya, kita lap dulu. Setelah selesai dan kering, saya pindah ke bagian tengah dan belakang. Pada saat belakang sudah selesai, saya kembali lagi ke depan, di depan itu sudah penuh lagi dengan debu. Bayangkan, 20 tahun yang lalu di Kelapa Gading, di Jakarta ya, apalagi sekarang, di mana kemacetan sudah jauh lebih luar biasa dibandingkan sebelumnya. Jadi itulah bayangkan pengaruh negatif apabila kita tinggal di kota besar seperti Jakarta. Ya. Dan menurut penelitian berapa kali, termasuk kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, ada salah satu LSM yang menuntut kita punya gubernur dan juga
presiden ya, karena masalah kualitas udara Jakarta yang sangat buruk. Jadi kalau bisa tinggal lebih dekat ke alam, tinggal di daerah pedesaan. Nah, kalaupun tidak memungkinkan, contoh memang karirnya, contohnya jadi seorang ojol ya, ojek online. Ya kalau di kota kecil kan sudah jarang ada. Nah, kalau umpama di kota besar, mau tidak mau. Jadi ingat untuk ambil waktu liburan ke alam bersama keluarga secara teratur. Jadi kalau tidak bisa pindah, minimal secara teratur ambil waktu liburan yang dekat dengan alam. Ini salah satu contoh keluarga saya. Kami punya komitmen adalah sebisa mungkin setahun sekali sama-sama naik gunung. Dan ini adalah komitmen kami yang pertama kali, saya lupa tahunnya. Ini kami sama-sama bertiga waktu itu naik gunung dan camping sekalian di Gunung Papandayan, di Gunung Jawa Barat ya. Naiknya kami waktu itu kurang lebih 3 jam jalan kaki. Dan suhu di sana sangat dingin. Saya masih ingat waktu pagi-pagi itu suhunya di sekitar 0 derajat saat itu ya. Sangat dingin. Jadi dan udaranya terasa lumayan segar walaupun hutannya tidak terlalu lebat ya. Nah, jadi ambil waktu seperti ini. Saya salut ada salah satu sahabat saya Pak Kristiadi ya, dia tinggal di Kartosuro. Setiap beberapa bulan dia dengan anak laki-lakinya ya. Kadang-kadang mereka berempat, 2 anaknya sepasang. Jadi kadang-kadang mereka berempat, tetapi minimal dia dengan anak laki-lakinya selalu naik gunung. Selalu naik gunung. Saya salut sekali kebiasaan yang mereka lakukan. Dan ini adalah kebiasaan yang sangat baik. Jadi ini adalah waktu di mana kita istilahnya bisa membersihkan paru-paru kita pada saat kita berolahraga di alam. Baik, yang ketiga, yang perlu kita lakukan, yang kita bisa lakukan juga adalah melakukan ventilasi yang baik di rumah kita. Ada banyak sekali orang, terutama yang tinggal di perkotaan, ya, terutama di daerah-daerah kumuh, yang hampir tidak ada jendela sama sekali di rumahnya. Karena seringkali jendelanya langsung berhadapan, bahkan kadang-kadang tidak bisa dibuka lagi karena sudah tembok tetangga nempel. Jadi usahakan sebisa mungkin ada ventilasi yang baik. Ada tips yang mengatakan bahwa apabila tinggal di kota besar, mungkin ventilasi itu lebih baik dibuka pada saat malam hari, ya. Tetapi faktor keamanan juga dipikirkan. Kenapa? Karena seperti tinggal di kota besar, biasanya pada siang hari udara di luar sangat buruk karena polusi. Malam biasanya agak berkurang. Jadi ini salah satu tips untuk yang tinggal di kota besar. Jadi usahakan ventilasi udara berjalan dengan baik. Saya di sini setiap pagi saya selalu buka jendela kami dan horden juga dibuka biar matahari tidak hanya udara tetapi sinar matahari bisa masuk. Karena itu adalah disinfektan yang salah satu yang paling alami, yang paling sehat. Baik, yang berikut lagi adalah ingat untuk juga melakukan proses pembersihan udara dengan cara banyak tumbuh-tumbuhan, ya. Apabila tidak bisa tinggal di pedesaan di mana kita bisa tanam dan punya kebun dan ataupun sawah dan pepohonan yang rimbun, minimal di rumah kita bisa tanam taman kita atau juga dengan tanaman pot. Karena ini juga membantu sedikit memperbaiki kualitas udara dengan menghasilkan oksigen, ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Kita tahu proses karbon pembentukan pembakaran di di daun, yaitu mengambil karbon dioksida dan berubah menjadi oksigen. Inilah proses yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi dengan beberapa jenis tumbuhan tertentu dan tumbuhan pot itu bisa juga membantu sedikit perbaikan udara di rumah kita. Nah, yang berikut lagi adalah pola hidup yang sehat. Jadi pola hidup sehat seperti apa? Kita harus ingat untuk berolahraga secara rutin. Kita harus ingat juga ambil waktu keluar untuk melakukan kegiatan di dekat dengan alam dan juga di bawah sinar matahari. Dan kemudian juga pola hidup yang sehat juga adalah salah satu dengan aktif bekerja secara fisik. Karena zaman sekarang umumnya hampir semua kelompok masyarakat mayoritas tidak melakukan kegiatan fisik yang baik lagi. Sehingga praktek deep breathing itu, bernafas secara dalam yang maksimal itu biasanya jarang dilakukan. Jadi dengan contohnya bekerja di keluarga kita bagi tugas, semuanya ada jatah untuk menyapu dan mengepel. Jadi itu salah satu kegiatan sehari-hari yang juga bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita, membantu juga dalam hubungan sosial kita di antara anggota keluarga, tetapi saat yang sama bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita secara pribadi. Salah satu masalah dengan orang-orang Asia, ya, kita orang-orang Indonesia khususnya, biasanya belum kaya saja sudah banyak pembantu, sudah ada pembantu kerja.
Jadi tidak hanya orang kaya, orang yang pas-pasan pun sudah punya pembantu. Dan menurut kita punya budaya, bekerja fisik itu pekerjaan yang merendahkan. Padahal manfaat positif untuk kegiatan fisik kita dalam kesehatan itu sangat baik. Sebaliknya, orang-orang di daerah negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, sangat jarang mereka punya pembantu. Jadi semua kegiatan di rumah biasanya dilakukan sendiri. Sebagian ada yang pakai pembantu dan biasanya datang harian, tetapi itu sangat jarang. Jadi ini salah satu yang membantu kenapa rata-rata usia orang di negara maju lebih panjang dari di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu mengenai masalah sumbernya ini, bahwa kita kurang melakukan kegiatan fisik. Jadi ini adalah beberapa poin yang saya bisa bagikan yang bisa membantu kita untuk secara praktis mempraktekkan bagaimana sistem pernafasan kita bisa berjalan dengan baik selain berusaha memperbaiki sumber kualitas udara yang kita hirup. Saat yang sama juga kita membantu bagaimana proses itu sendiri bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah mulai bicara dengan anggota keluarga, dengan anak-anak kita. Bagaimana kalau kita secara rutin mulai melakukan kegiatan seperti liburan ya, atau hari Minggu, kita melakukan tamasya sama-sama yang murah meriah. Kita pergi ke luar kota dan di sana mungkin hiking, atau mungkin cari di sungai kita naik perahu, atau mungkin naik sepeda sama-sama di taman. Jadi lakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, di saat yang sama kita juga bisa melakukan kegiatan fisik yang lebih intens dibandingkan hari-hari biasa. Baik, Ibu Andrini, mungkin ini yang saya bisa bagikan. Kalau umpama ada pertanyaan atau ada tambahan dari pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Oke, terima kasih Pak Elvin. Oke, terima kasih Pak Elvin. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, terima kasih Pak Elvin. Jadi memang kita sekarang, apalagi kita lebih banyak orang yang hidup di kota ya, jadi hidup bersama dengan polutan. Jadi ada banyak polutan yang masuk tanpa kita sadari, karena kita tinggal di kota. Jadi mungkin satu hal yang bisa kita lakukan di awal itu adalah setidaknya seperti Bu Wulan tadi, tanam bermacam-macam tumbuhan lah di sekitar rumah kita atau di kebun. Setidaknya ada oksigen yang baru setiap siang ya, bisa kita hirup. Karena saat siang hari kita tahu bahwa tumbuhan itu dia nyerap apa? Karbon dioksida. Sedangkan kita menyerap oksigen. Jadi bisa bertukar dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin bagi kita yang belum sempat keluar, mungkin ada kebun kecil ya kita bisa siasati dengan tanaman-tanaman yang bisa mengeluarkan oksigen yang lebih baik. Terus kemudian mungkin satu tambahan lagi, ya tiap sore lah. Tiap sore kita bisa ambil waktu bersama dengan anak, dengan cucu, untuk keluar, berputar di sekitar kompleks rumah, atau pagi hari ya. Mungkin cucu kita dengan main sepeda, atau apa setidaknya kita ajak mereka untuk menikmati udara segar. Karena dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu, selain kita mendapatkan manfaat tadi udara segar, kita juga bisa merasakan kebersamaan ya. Jadi kalau kita melakukan New Start itu bukan hanya satu hal aja kita dapat. Jadi kita bisa dapatkan hal-hal yang lain juga saat kita melakukan satu ada bagian dari New Start. Terus kemudian mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ini yang punya anak seperti Heli nih. Heli ada 2 anak di rumah. Mungkin ada ide-ide atau tips bagaimana mengajak mereka untuk menikmati udara segar ya, selain kita tetap bukalah jendela setiap pagi ya. Setiap pagi saya begitu bangun pagi pasti jendela itu langsung saya buka, semua pintu rumah juga saya buka, pintu belakang, supaya sirkulasi udara itu ada. Karena kalau tidak rasanya pengap gitu ya. Jadi kita butuh sekali udara oksigen yang segar ya, fresh air. Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan atau ide-ide, tips-tips dari teman-teman yang lain. Selain Heli ada Wira atau yang lain, mungkin Bu Wulan.
boleh tambahkan juga apa yang sudah pernah dilakukan untuk bisa menikmati fresh air. Pak Samuel Kurniawan, Mungkin ini bulan aku apa? tunjukin Ya. ya. Aku tunjukin kami punya, walaupun kami di apartemen, halamannya sangat sempit, ini kami istri saya punya taman. Jadi Oke. walaupun sedikit, tetapi bisa dimanfaatkan. Jadi ini contohnya gitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada solusi untuk masalah yang kita hadapi. Jadi seperti ini istri saya punya lidah buaya sudah banyak, ada kunyit, kemudian itu ada bengkuang, ini ada apa namanya bawang, berapa jenis bawang, kemudian ada pepaya, ini ada ubi jalar, ini ada bunga sepatu. Jadi walaupun sedikit, jadi tetap ada apa namanya solusi ya. Oke. Wah, sekarang balkonimu jadi jadi kebun, bagus banget. Wah, ini niat nih. Ini Bu Wulan belum tunjukkan nih, Bu Wulan nih. Kalau Bu Wulan, kebunnya Bu Wulan nih. Wah, ini ngeri nih kalau Bu Wulan. Kalau dengan Bu Wulan jauh sekali. Dia sudah profesional. Wah, tapi itu udah niat banget itu, Vin. Kamu udah niat banget tuh. Luar biasa. Mungkin ada yang lain yang mau tambahkan. Kasih ide lagi. Bagaimana kita bisa apa? Ya. Oh, ini yang ya, kalau ini kebun Wulan. saya. Loh, tuh kebunnya Bu Wulan tuh. Nah, ini. Kalau ini saya Wah. ya. Ini pepaya dibuang saya tanam ya. Saya tanam pepaya. Ini kebetulan ada pepaya bunga ya. Lah, terus ini gini. Ada aja ini telo, godong telo ya. Sorry gimana ya? Ini godong telonya ya. Wah. Ini kenanga. Pokoknya semua yang bisa dimakan. Loh ya. Ini apa? Lelem untuk bersihin perut ya. Oh, lelem. Ini delima. Ya. Ini juga lemon cuy. Lemon cuy, ya. Bunga kasturi, apa? Jeruk kasturi ya namanya. Yang ini saya kemarin kebetulan ke kebun mana ini dapat apa? Dapat mentol. Jadi kita kalau blender pepaya kan bau nggak enak ya. Saya kasih mentol. Daun mint. Ini mentol lain lagi. Seperti mentol. Iya, yang mana ini ya? Yang mana ya kok ngangel gitu. Lah ini mint. Wah. Ini mint. Beda ya. Di atas ada banyak juga ini sebetulnya daun apa papu Afrika tapi dibulet sama timun yang satu jempol-jempol itu loh. Oh. Ini daun mintnya. Itu ya. di atas itu ada daun sirih. Naik ke atas. Wah. Daun ini apa murbei, semua bisa dimakan pokoknya. Semua bisa dimakan ya. Jadi ya. Seperti pandemi kemarin ini untuk Bu Wulan nggak masalah. Tukang sayur nggak lewat nggak masalah karena ketahanan pangan sudah ada di kebun sendiri. Bayamnya itu hari-hari. Ini depannya kamar saya nih, daun apa ini namanya? Ginseng loh, gendut-gendut. Wah, gendut-gendut itu. Ini tadi baru dedet segala macam. Dedet daun segala macam ya. Nah, ini luar baru biasa daun sekali. mint. Ini daun mint ya. Ya diusahakan dengan hikmat Tuhan ini pakai polybag, pakai ini. Pakai polybag, nggak pakai pupuk loh, pakai polybag aja, pakai sekam. Oh, ini luar biasa bikin. Ya tiap hari diri gini aja makannya. Nah, ya. Jadi selain kita mendapatkan iya, udara segar. Nah, udara segar selain udara segar juga mendapatkan makanan yang sehat alami. Ya, kita kalau bisa menikmati dari kebun sendiri tuh wah, rasanya double lebih enak ya. Sayang nih saya enggak di rumah. saya enggak di rumah, saya juga punya itu apa namanya daun telang, ada daun ubi jalar ya. Ada daun kari, senang juga. Walaupun saya enggak sebanyak bulan tapi itu cukup menyenangkan itu kalau saya petik-petik dan kita konsumsi. Ada yang bikin dirak begini, saya bikin dirak. Ini baru bikin dirak ini bayam merah.
Dan Tuhan luar biasa, Tuhan kirim mbak-mbak saya itu senang Senang begini. tanam semua ya. Senang, ya Tuhan tuh ya gantian mereka ini masih belum diatur ya, soalnya saya nggak berani datang ke orang sebisanya Iya, gitu loh. iya. Semua bisa Iya, iya. dimakan lah. Ya, puji Luar Tuhan. biasa sekali Jadi ya, puji Tuhan kalau ini. ya kalau kita sudah ikut-ikut begini, mestinya kita yakin kita nggak sakit ya. Dari pikiran Iya. kita nggak sakit karena kita sudah ngikuti dulu sakit karena kan nggak ngerti makannya ngawur. Sekarang Iya. makannya sudah keren, beda sama orang dunia, makanya keren Sudah loh. keren. Keren makanya kalau Oke. kemana-mana, waduh makanya kalau saya merasa keren yo. Waduh, makanya nasi merah sayur yang banyak terus milih makanya keren loh. Gini, Bu Wulan, kalau semua Hmm. orang kalau bilang, wah kamu tuh sakno ya, makannya kayak kambing ya. Padahal kita yang melihat mereka yang sakno ya. Kita Malah kan yang badannya kasihan. seger, nggak Iya, sakit-sakitan. kita makan yang seperti itu. Dan semua tanaman yang kita baru Iya. petik, kita makan, kita mendapatkan enzimnya yang fresh. Dan Iya. enzim ini kita perlu sekali ya Iya. untuk kelangsungan organ-organ dan Iya. saraf kita. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bu Iya. Wulan, Tiap makasih. hari makan murbei. Yo, Wah, makasih makasih ini semua. luar biasa Makasih. sekali Bu Wulan. Makasih Iya. Elvin, makasih Sama-sama. makasih Andrini. Iya, sama-sama. Mungkin bisa juga tuh tambahan ya, kalau misalkan kita ada hari libur, bisa ajak anak-anak dan keluarga untuk pergi ke air terjun ya. Air terjun itu ion negatifnya itu kuat sekali. Jadi air terjun dan pohon pinus. Kalau kita pergi ke sekitar pohon pinus ya, di misalkan ada hutan pinus gitu, saat kita di sana kita akan merasakan udara yang kita hirup itu demikian segar karena ion negatifnya itu tinggi ya. Jadi luar biasa sekali itu. Mungkin bisa dialokasikan ya dana untuk mengajak keluarga atau saat liburan kita bersama teman-teman pergi ke air terjun. Bu Wulan ini juga pergi ke air terjun. Walaupun mungkin cuma berdua bertiga dengan keluarga ya Bu Wulan. Wah, Iya. ke air Saya terjun. kalau hari libur Bu Andrini kalau diajak makan saya bilang, makanya jangan cari tempat yang restoran kotak-kotak gitu. Ayo kita makannya yang terbuka, betul. Jadi sekarang kan banyak tuh. Sekarang banyak di luar kota itu dibuka-buka tempat makan, ada memancing ikan, ada dekat air terjun ya. Anak saya senang, jadi orang tua harus ajak ke situ supaya mereka olahraga. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bu Wulan. Oke, ada tips yang lain dari teman-teman? Teman-teman yang lain? Heli, Lira? Oke, teman yang lain, Bu Maria nih, Bu Maria Magelang ya? Bu Maria Magelang? Halo? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih Pak Elvin untuk materi yang disampaikan hari ini. Kita tahu bahwa ada juga mungkin anggota keluarga kita yang merokok ya, kita harus waspada supaya kita tidak menjadi perokok pasif ya. Karena perokok pasif itu lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Jadi kita harus banyak memasukkan udara segar di dalam rumah, terutama di dalam paru-paru kita ya, karena tanpa oksigen yang baik, fungsi organ juga tidak akan berjalan dengan baik ya. Baiklah. Pak Elvin ada tambahan lagi? Ya. Ada satu pertanyaan tadi dari Pak Teddy. Oh ya? Nah, selamat sore Pak. Berapa sering kita harus melakukan latihan pernafasan dengan menarik nafas dalam ya, deep breathing. Jadi saya sudah jawab di sini. Sebaiknya setiap hari minimal 1 kali. Jadi pada saat kita olahraga, khususnya pada saat kita sedang pemanasan ataupun cooling down setelah olahraga, kan biasanya kita ambil nafas dalam-dalam kan. Biasanya di akhir kita punya warming up. Jadi minimal 1 kali sehari kita lakukan. Tapi kalau pas ingat mungkin bisa contohnya 2-3 kali sehari. Pada saat pagi, pada saat malam sore hari, jadi bisa dilakukan. Jadi setiap ingat ambil deep breathing. Itu tidak masalah sebenarnya karena kita tidak akan berkelebihan. Memang ada juga diingatkan jangan sampai kelebihan, tetapi biasanya kita jarang yang berkelebihan itu kalau terus-terus seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan masuk.
Mudah-mudahan menjawab. Dengan rokok elektrik. Oke, saya terus terang saya tidak tahu pasti dengan vape ya, orang bilang ya, orang Indonesia bilang vape ya, rokok elektrik, karena saya tidak pernah pakai. Jadi waktu saya masih merokok aktif, masih rokok biasa. Tetapi beberapa artikel yang saya lihat bahwa walaupun mungkin ada beberapa bagian yang berbeda penyakitnya, tetapi tetap sama-sama berbahaya. Itu yang saya sudah baca dari beberapa artikel. Jadi karena tetap saja yang masuk kan sebagian besar memang nikotinnya, karena yang dicari nikotinnya. Nah, tetapi ada bagian yang berbahaya, yang berbahaya yang tidak ada di rokok biasa adalah karena ada hampir semuanya bahan kimia, gitu. Dan itu ada beberapa bahan kimia baru yang tidak ada di rokok biasa. Karena kan ada rasa, saya nggak tahu rasa atau bau ya, yang mereka gunakan. Karena kan ada flavor, istilahnya flavor gitu. Yang ada buah-buahan, segala macam jenis buah-buahan ada di sana flavornya. Dan itu semua kimia. Jadi ini selain dari bahan nikotinnya sendiri yang berbahaya, tetapi bahan kimia lainnya mungkin lebih banyak dari rokok biasa. Jadi sebenarnya sama-sama berbahaya. Tetapi yang saya bisa bagikan, saya bagikan kembali ya, berulang kali. Saya dulu perokok berat, saya dulu peminum, saya dulu makan apa aja yang enak. Hidup saya ya karena masih anak muda ya, masih tidak berpikir panjang, masih bujangan, uang banyak, ya udah hidupnya sesuka-sukanya ngikutin ajakan teman. Tetapi yang saya rasakan adalah pada saat itu hampir rutin saya sakit flu, hampir rutin. Gitu. Jadi datang dan pergi, termasuk juga radang tenggorokan, itu penyakit utama saya. Dan nafas saya sangat pendek. Tetapi sekarang, itu waktu saya masih usia di 20-an ke 30-an. Setelah saya berhenti tahun 98 sampai sekarang, tubuh saya jauh lebih sehat dan lebih bugar. Jadi dari pengalaman, walaupun saya masih tinggal di kota besar ya, saya hampir selalu tinggal di Jakarta dan sekarang di 4 tahun terakhir ini sudah di Kuala Lumpur. Jadi tempatnya ternyata tidak ideal. Saya belum bisa tinggal di pedesaan, walaupun kadang-kadang pelayanan ke pedesaan, tapi hanya waktu yang pendek. Tetapi walaupun masih ada hal-hal yang saya tidak bisa lakukan secara optimal, tetap saja jauh lebih sehat, lebih bugar dibandingkan rata-rata sekarang. Jadi ini yang bisa saya saksikan. Jadi lakukan dan mulai praktekkan semampunya. Jadi contohnya seperti tadi kan, saya tidak bisa pindah ke kampung sekarang, lingkungan saya masih di kota besar. Tetapi minimal mulai dengan tanam, seperti saya, istri saya tanam sedikit sini, kemudian Ibu Ulan kebunnya sudah lebih luas di atap ya. Saya saja waktu kita mau mulai tadi, saya sudah order ada komposter. Jadi ada satu alat yang dikembangkan di Jerman, di Stuttgart. Saya 2 malam lalu saya lihat di Facebook, mereka punya jenis komposter yang hanya dalam waktu 48 jam, sisa bahan makanan, baik itu buah, sayur, atau sisa makanan, itu akan jadi kompos. Gitu. Ada yang lebih cepat, tapi yang lebih cepat dalam 4 jam, yang paling cepat itu biasanya hanya kering. Ini sudah jadi kompos. Jadi saya beli lagi, gitu, karena saya mau tanam lebih banyak lagi. Jadi saya di rumah sekarang sudah pernah bicarakan dengan istri saya 1-2 hari terakhir ini baru saja. Kami rencanakan begini, akan mulai tanam di pot tumbuhan yang lebih banyak. Contohnya cabai dan tomat. Karena apa? Orang Indonesia tidak bisa jauh dengan tomat dan cabai ya gitu untuk bikin sambal. Tetapi saat yang sama itu pohon yang cantik kelihatannya dan usia panennya pendek. Jadi niat kami adalah mulai tanam lebih banyak di pot dan kemudian kami akan aktif bagikan ke tetangga gitu. Jadi ini salah satu cara kita berbagi dan saat yang sama kami rencanakan ini jadi proyek. Jadi nanti kalau sudah berjalan kami akan undang anak-anak yang akan nanam gitu. Jadi yang nanamnya anak-anak kita pekerjakan anak-anak tetangga. Jadi usahakan untuk apapun pelajaran atau hal-hal positif yang harus kita praktekkan, itu langsung dipraktekkan. Jadi jangan hanya jadi ilmu, oh ya begini-begini, tetapi tidak dipraktekkan. Jadi tidak akan ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi ini sedikit tip tambahan saya, bagaimana dalam keadaan yang terbatas, tetapi saya bisa rasakan ada banyak manfaat untuk kesehatan kita. Baik, terima kasih. Mungkin satu ide ya, yang kita dapat dari Pak Elvin ya. Jadi kalaupun kita punya kebun, jangan kita konsumsi sendiri ya Pak Elvin ya. Jadi kita harus berbagi lah. Nah, itu satu hal yang selalu saya pelajari dari Elvin nih. Elvin teman saya, sahabat saya dari SMA. Tapi memang Elvin ini sangat suka sekali berbagi. Jadi Bu Wulan, ini ada satu tips dari Pak Elvin yang kita bisa ambil, yaitu kita harus berbagi. Setidaknya orang-orang yang dekat dengan kita juga harus merasakan dari kebun kita ya. Manfaat tanaman-tanaman yang ada di dalam kebun jangan dinikmati sendiri.
Jadi supaya mereka juga merasakan bagaimana rasa nikmatnya kalau tanaman habis dipetik dan kemudian dikonsumsi. Enzimnya itu masih full dan kita merasakan kesehatan kita akan prima, luar biasa sekali. Oke, thank you Elvin. Itu ada satu set itu, satu pertanyaan. Ada dua. Gimana kalau nggak ada jendela? Oh, ada dua, oke. Ya. Baik, yang pertama, apakah kamar yang tidak ada jendela bila pakai kipas angin bisa meningkatkan alergi pernafasan? Betul. Jadi apabila ventilasi itu tidak bisa maksimal sehingga pertukaran udara tidak berjalan dengan baik, itu akan mempengaruhi sistem udara, kualitas udara kita. Jadi contohnya yang tinggal di Jakarta, di rumah padat penduduk tidak ada jendela, dan kemudian kita punya uang pakai AC, tetap udaranya tidak akan sebaik apabila kita di alam. Ya, itu yang pertama. Tetapi maksimalkanlah apa yang ada. Jadi minimal kalau tidak ada udara di ruangan, minimal sesering mungkin pintunya dibuka. Jadi di mana ada ventilasinya. Itu. Jadi cari solusi terbaik. Kemudian pakai kipas memang membantu, ya, seperti AC tadi sedikit membantu, tetapi tentu saja tidak maksimal. Jadi kalau bisa di siang hari khususnya sebisa mungkin pintu dan jendela dibuka dan biarkan udara masuk. Jadi tidak hanya udara yang keluar masuk, tetapi juga sinar matahari supaya dia membersihkan, ya, ruang udara dan ruangan yang ada dalam rumah kita. Nah, tetapi kalau memang tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, contohnya tinggal memang di perumahan kumuh, belum punya uang untuk pindah tempat, minimal pola hidup Anda yang harus diperbaiki. Jadi jangan kualitas rumahnya dan lingkungannya memang nggak bisa diperbaiki karena butuh modal besar. Tetapi kualitas hidup Anda tidak perbaiki. Contohnya Anda nggak mau olahraga, ya kan? Dan olahraga bisa sederhana. Saya ingatkan seperti kemarin, mungkin kita tidak punya waktu khusus untuk olahraga 30 menit aerobik atau jalan. Karena sibuk kerja saya, Pak, memang betul-betul banting tulang. Ya tidak apa-apa, maksimalkan. Jadi contohnya kalau mau belanja, jalan kaki, gitu. Ke warung atau ke nunggu halte bus atau nanti mau naik bus umum, ya. Jadi usahakan ada waktu untuk jalan kaki. Jadi contohnya yang bawa mobil bisa parkirnya sejauh mungkin dari pintu mallnya. Jangan berantem dekat-dekatan sama pintu masuk, kan kita begitu rebutan yang lebih dekat. Jadi harus diingatkan, oke, saya sengaja parkir lebih jauh, kenapa? Supaya saya nggak perlu rebutan, nggak emosi, pikiran saya, hati saya tetap sejuk, ya, tetap positif. Yang kedua, saya ada alasan harus olahraga dan jalannya jangan pelan-pelan, jalannya dikebut. Nah, jadi usahakan untuk melakukan yang terbaik, ya. Nah, yang kedua lagi pertanyaan, apa yang membuat Pak Elvin berhenti merokok, minum dan makanan tidak sehat? Bagaimana menyadarkan orang yang masih merokok, minum dan makanan tidak sehat? Oke, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan diajak ngobrol, diingatkan, ya. Tetapi ingat harus cari kembali, ini kan hukumnya harus berjalan. Jangan dikasih tahu, Pak, itu dengar tadi tuh, nggak boleh ngerokok lu. Jangan dimarah-marahin, kan emosinya jadi negatif, hatinya nggak gembira lagi gitu. Jadi ingatkan dengan cara yang baik, bagikan informasi dalam suasana yang positif. Jadi Pak, mau coba berhenti ngerokok nggak? Katanya bisa, Pak, di sana, Pak. Nah, seperti itu. Itu saya dengar kesaksian tadi, yang dulu perokok berat bisa berhenti terus hidupnya lebih sehat. Jadi usahakan bagikan informasi dengan baik. Itu yang pertama, ya. Mungkin juga secara bertahap, contohnya ada brosur, ada majalah, ditaruh di mejanya pelan-pelan gitu. Nah, jadi cara seperti ini ataupun diajak ke pertemuan-pertemuan di mana mereka belajar, ya, pola hidup sehat itu. Nah, yang berikut lagi adalah dengan cara yang kedua, yaitu bagaimana membagikan. Jadi mungkin contohnya disiapkan makanan yang lebih sehat, alternatifnya diajak dengan olahraga atau dibawa ke perkumpulan-perkumpulan yang mempraktikkan pola hidup sehat, seperti dengan klub sehat. Ya. Namanya kalau umpama tinggalnya di Solo atau tinggal seperti di Semarang yang ada klub sehatnya, diajak ikut gitu. Jadi dibawa ke suasana, ke tempat di mana pola hidup sehat itu dipraktekkan perlahan-lahan. Jadi ada dua cara. Yang pertama, berikan informasi yang positif dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana, bertahap, jangan tiba-tiba, karena memang keputusan untuk mau berubah itu harus diambil oleh orang tersebut. Seperti saya dari kecil saya sudah tahu bahwa hidup sehat itu tidak boleh merokok. Saya tahu tidak boleh mabuk, minum alkohol. Tetapi karena lingkungan akhirnya saya praktekkan gitu. Saya lakukan.
Dan kenapa saya bisa berhenti? Karena memang saya sendiri menyadari, dan saya sendiri yang mau ambil keputusan. Dan ingat, apabila kita mau melakukan sesuatu yang baik, merubah dari yang salah ke yang baik, Tuhan akan selalu bantu kita. Itu pasti. Seperti orang tua kan, kalau anaknya, "Mah, aku pengen belajar dong. Mah, aku pengen beli buku pelajaran yang baru, yang bagus." Pasti orang tuanya akan berusaha semampunya untuk sesuatu yang positif. Apalagi Tuhan kita di surga, gitu. Ini kan bagian dari pertobatan sebenarnya, memperbaiki pola hidup kita. Jadi, bantu mereka untuk menyadari, berikan informasi, dan saat yang sama, bantu mereka juga untuk praktekkan perlahan-lahan. Dan satu hal yang paling mendasar, yang harus dilakukan pertama kali. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, yang terakhir, yang paling penting adalah doakan mereka terus. Doakan. Doakan saja. Jadi kita tidak tahu berapa lama. Saya ada satu cerita dari salah satu sahabat saya yang orang Jawa ya. Orang Jawa yang tinggal di Belanda, sudah warga negara Belanda. Dia perokok berat. Jadi ceritanya adalah kedua anaknya laki-laki, waktu masih usia remaja, masih SD dan SMP, selalu doain ayahnya supaya berhenti ngerokok. Didoain terus. Istrinya ngomel-ngomel di rumah. Bertahun-tahun, bapaknya masih merokok. Sampai satu kali, tiba-tiba bapaknya berhenti ngerokok sendiri. Waktu mereka naik mobil sedan mereka tinggal di Amsterdam ya, saya sudah berapa kali ke rumah mereka. Jadi saya dengarkan pengalaman mereka langsung. Kemudian tiba-tiba bapaknya bilang ke anaknya, "Tolong ambilkan rokok bapak." Di sudut mobil mereka. Begitu diambil, bapaknya langsung remas. Langsung diremas itu 2 bungkus, bilang. 1 bungkus masih utuh, 1 bungkus yang sudah terbuka. Terus anaknya bingung, "Pak, kok dibuang?" "Loh, Bapak mau berhenti ngerokok. Kalian kan sudah ingatkan Bapak untuk berhenti merokok terus." Jadi ternyata setelah didoakan walaupun bertahun-tahun, ada efeknya, ada manfaatnya, ada hasil positif yang bisa dicapai. Jadi bagian yang ketiga yang harus selalu dilakukan dari awal sampai akhir, doakan anggota keluarga Anda, sahabat Anda, orang-orang yang dekat dengan Anda, supaya mereka bisa mempraktekkan. Dan saat yang sama, Tuhan akan bisa membantu dan menggunakan diri kita dengan ide-ide yang baik, bagaimana membantu mereka untuk bisa menyadari dan mau berubah, dan membantu mereka dalam proses perubahan. Jadi mungkin ini yang saya bisa tambahkan. Terima kasih banyak. Kembali satu lagi ya, Bu Andri ini saya mau tanya, saya tinggal di pedesaan, sumber kas, rumah dikelilingi kebun, udara pasti masih segar. Tapi saya kurang olahraga, mau bersepeda nggak bisa karena medan tidak mendukung. Ya, medannya naik turun. Ya, ini naik turun gunung. Dan nyeri sendi, olahraga apa yang cocok buat saya? Nasihatnya cuma 2, Bu. Berkebun, dan kedua jalan kaki. Nah, itu saja, Bu. Itu yang tidak ada pantangan untuk orang yang masih bisa bergerak ya, gitu, walaupun pelan-pelan. Jadi mulai rutin, Ibu berkebun, ya, kemudian juga dengan jalan kaki, pelan-pelan saja dulu. Kalau memang ada penyakit yang sangat yang kronis, konsultasi dengan dokter. Tetapi kalau masih dalam keadaan rata-rata, mulai rubah pola hidup, dan mulai bergerak, lama-lama akan hilang penyakitnya. Jadi contohnya seperti penyakit sendi, biasanya yang sendi itu berhubungan dengan rematik, berhubungan dengan asam urat, berhubungan juga mungkin dengan kadar kolesterol dan hipertensi. Apabila pola makannya diperbaiki, pola tidur diperbaiki, itu perlahan-lahan penyakitnya akan hilang. Ya, hampir semua teman-teman seusia saya, setahu saya semua kena namanya asam urat. Saya bisa menerangkan, saya bisa berikan terapinya, tapi saya nggak ngerti sakitnya seperti apa. Jadi puji Tuhan saya belum pernah ngerasain asam urat. Saya sudah ngeliat teman saya terkapar, yang badannya udah kayak segede aderai, bisa tiba-tiba nggak bisa bergerak, blas, harus digendong dibawa ke rumah sakit. Itu. Jadi hanya dengan merubah pola hidup, ya. Oke, Pak Elvin yang berikut lagi ya. Ini terus lagi ya. Penyakit PPOK, saya bisa disembuhkan lakukan pola hidup sehat. Karena menurut dokter penyakit ini tidak bisa disembuhkan. PPOK ini apa ya, Pak Darto? Pak Darto mungkin, atau ada yang lain bisa terangkan PPOK ini penyakit apa sebenarnya? PPOK itu Pak Dokter, Pak Alvin, penyakit paru-paru obstruktif kronis, sehingga mengeluarkan lendir terus-terusan itu Pak. Oke, Bapak umurnya berapa Pak sekarang? Saya 75 tahun. 75 tahun. Oke, jadi sebenarnya apa ya, gini. Ada banyak teman-teman saya, jadi saya lihat langsung saya, yang sudah sakit parah, bahkan sudah dapat ultimatum dari dokter. Umurnya tinggal beberapa bulan.
nggak sampai setengah tahun. Tapi sampai sekarang sembuh, sehat. Gitu. Jadi umurnya jauh lebih panjang dan jauh lebih sehat. Bahkan sudah mandiri. Jadi saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada banyak orang yang dapat ultimatum tidak bisa sembuh, tapi bisa sembuh. Nah, kembali, tubuh kita ini sangat hebat sebenarnya. Karena di tubuh kita ini sistemnya lengkap, Pak. Di sini ada ahli bangunannya, ada insinyurnya, ada kontraktornya, ada petugas imigrasi, ada polisi, ada tentara, ada rumah sakitnya, ada ambulansnya. Jadi karena begini, contohnya kita luka, itu kan bisa sembuh sendiri, apalagi otomatis anak-anak, gitu. Jadi kadang-kadang dulu hanya dengan kunyah daun singkong, saya di kampung ingat salah satu disuruh itu kunyah daun singkong tempelkan, nanti berapa hari sudah sembuh. Jadi itu tandanya adalah bahwa ada tim dokternya sendiri yang bisa memperbaiki. Tetapi harus diberikan kebutuhan mereka, suplainya, bahannya. Nah, makanya pola hidup ini diperbaiki, Pak. Diperhatikan, mulai diperbaiki secara perlahan-lahan. Contohnya mulai dengan tadi ingat bernapas yang dalam. Kemudian kalau bisa mulai olahraga, Bapak mulai jalan pelan-pelan. Bapak kemudian ketemu sinar matahari pagi, mulai minum air putihnya cukup setiap hari, mulai dengan istirahat yang cukup dan makanan dengan nilai gizi yang seimbang dan baik. Dengan bantuan Tuhan saya percaya Bapak akan bisa sembuh perlahan-lahan, Pak ya. Mungkin tidak bisa total, tetapi akan jauh meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Jadi praktekkan Pak pelan-pelan. Mungkin secara khusus nanti Bapak bisa hubungi tim dari Klub Sehat yang di Solo ya Ibu Andrini, atau juga yang di Semarang. Kalau Bapak di Semarang, nanti mungkin ada beberapa orang bisa bantu Bapak dengan membuat terapi yang khusus. Karena kalau untuk penyakit khusus, Pak, kita hanya bicara secara umum, Pak. Tidak bicara khusus sampai ke terapi di sini. Tetapi Bapak bisa hubungin secara pribadi supaya nanti mereka bisa bantu. Tetapi yang pasti, Pak, dari pengalaman saya sendiri, tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Apalagi Tuhan kita Maha Kuasa, Pak. Nah, itu. Mudah-mudahan cukup dulu, Pak ya. Oke, ya Pak Darto. Kalau nanti ingin boleh dibantu, nanti bisa kontak ke Klub Sehat Semarang maupun Klub Sehat Solo, nanti kami akan coba bantu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain. Saya 0821 0821 ya 3786 3786 1888. 1888. Ini Klub Sehat Solo. Ya. Itu Semarang nomor saya, Pak. Kalau Klub Sehat Solo, yang Semarang saya nggak hafal. Nanti boleh Bapak kontak saya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Soalnya saya nggak hafal nomornya. Klub Sehat Semarang buka di web juga ada Klub Sehat Semarang, gitu. Oke, kalau sudah nggak ada yang lain. Terima kasih buat peserta seminar pada sore hari ini. Makasih, Elvin. Jangan lupa 2 minggu lagi kita akan bertemu dalam pembahasan yang lain, materi yang lain, yaitu tentang pengendalian diri. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik ya. Jadi jangan dilewatkan 2 minggu lagi. Jadi kalau Anda belum belum terdaftar di grup, di WA grup untuk berikan info-info, boleh menghubungi 0819. Boleh tolong tuliskan di chat, Vin, 0819 1019 0777. Saya soalnya pakai HP nih, jadi rada susah. 0819 ya. Terus 1019 0777. 0777. Oke. 10 ya, sudah. 1019 ya. Ya, itu nomor Klub Sehat Solo ya. Jadi nanti Pak Darto juga boleh hubungi ke Klub Sehat Solo, nomor toko itu. Baiklah, kalau tadi kita sudah buka dengan doa, kita akan tutup juga dengan doa supaya kita minta ya, supaya kemauan kita diberikan kekuatan ya dari Tuhan, supaya kita bisa berubah pola makan, pola hidup, dan kita menjadi berkat untuk keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Seperti biasa, Pak Elvin, boleh tolong bantu untuk doakan kami semua, supaya apa yang kita pelajari menjadi berkat bagi kami ya. Oke. Baik, kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, terima kasih banyak untuk waktu di sore hari ini.
walaupun melalui platform Zoom, dari berbagai kota, dari berbagai negara kami boleh bertemu dan belajar bersama-sama Tuhan bagaimana pola hidup sehat yang harus kami praktekkan agar kehidupan kami, terutama dalam merawat tubuh yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh dengan baik kami rawat, agar kami boleh menikmati kualitas hidup yang lebih baik, bisa berkarya dan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, dan bahkan boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan yang lebih indah. Bantu kami Tuhan untuk mau mempraktekkan, berikan kami kemampuan untuk menurut, terutama Tuhan kami juga boleh saling membantu di dalam keluarga kami masing-masing, untuk bisa belajar bersama-sama, sehingga rumah tangga kami boleh mempraktekkan pola hidup yang sehat. Dengan demikian, rencana Tuhan yang indah boleh menjadi bagian kami untuk kepujian nama Tuhan. Berkati Tuhan seluruh peserta yang sudah hadir, dimanapun mereka berada, apapun tantangan yang mereka hadapi, apapun tugas yang mereka emban, yang Tuhan percayakan kepada mereka, ataupun masalah yang mereka sedang harus pikul, biarlah Tuhan datang, menjinggung mereka satu persatu dan memberkati mereka. Khususnya untuk Pak Darto dalam sakit yang dia derita, biarlah Tuhan membantu dia untuk boleh belajar lebih baik lagi Tuhan, bagaimana menjaga kesehatannya. Terutama Tuhan boleh mengirimkan sahabat-sahabat yang boleh membantu beliau, agar dalam usia tuanya dia boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan boleh juga Tuhan bergunakan menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat surga. Berkati juga Tuhan tim dari Klub Sehat Solo dalam pelayanan mereka, agar melalui pelayanan ini Tuhan lebih banyak lagi keluarga dan individu yang ada di kota Solo dan sekitarnya untuk belajar bagaimana merawat kehidupan mereka sesuai dengan rencana Tuhan, dan dengan demikian kasih Tuhan boleh semakin bersinar dan boleh membawa dan memberkati lebih banyak orang. Pada saat kami berpisah, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami, hingga 2 minggu ke depan kami kembali boleh bertemu dan belajar lebih jauh lagi untuk rencana Tuhan selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk kepastian Tuhan mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami minta hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua peserta seminar pada sore hari ini. Bu Wulan, terima kasih. Bu Sri Handayani, Pak Darto, Pak Bu Yuni. Terima kasih Pak Elvin, Bu Andri. Sama-sama Bu Sri. Marsaulina, Terima kasih Pak Samuel, Pak Elvin, Bu Andri, ya, Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Pak Pesiane, semua, Tuhan Pak memberkati. Bang Richard, Amin. berkati Terima ya, kasih. jangan lupa. Thank you, Brother Kita minta Richard. pertolongan Tuhan. Terima kasih Ci Andri nih. Oke, ya sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Nanti Lagi di mana nih, Jad? diumumkan. Thank you. Terima Siap. kasih. Oke, terima kasih Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye. Bye. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore semua. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati.